Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Untuk video kali ini, kembali kita akan menyaksikan sebuah permainan menyerang yang sangat tajam dan menghibur dari juara dunia ke-8, Mikhail Tal, saat berhadapan dengan pecatur Latvia, Robert Skuja. Di mana Mikhail Tal berperan sebagai putih, sementara itu Robert Skuja berperan sebagai hitam. Dan saya berperan sebagai perawat domba hamil. Saat Tal membuka permainan dengan pion menteri, Skuja membalas kuda raja berbunga ke F6, lalu pion C4, pion D6, kuda C3, pion G6, kuda F3, gajah G7, pion G3. Setelah hitam mengandangkan raja ke dalam istana, gajah nyempil di G2. Kini kita memasuki formasi King's Indian Defense Fianchetto, Yugoslav System. Ketika hitam melanjut dengan pertahanan Debrecen kuda D7, kini giliran putih yang mengandangkan rajanya ke tempat yang lebih aman. Lalu hitam mulai bermain agresif pion serang pion, tapi putih tak terpancing dan memindahkan menteri ke C2. Lalu benteng mingser ke E8, benteng bergerak ke D1, pion C6, dan putih masih membiarkan hitam untuk mendorong pion ke E4. Pion B3 putih mainkan. Karena biasanya di sini hitam melangkahkan pion ke E4, setelah kuda salto ke G5, pion didorong ke tengah. Ini akan bagus buat hitam. Akan tetapi, di sini hitam memilih menaruh menteri di C7. Karena hitam tidak bernafsu menempati petak E4, maka Tal lah yang menempatinya. Lalu pion A6, gajah A3, putih berniat menyerang menteri dengan gajah, dengan terlebih dahulu mengambil pion E, dan hitam membaca niat itu, pion didorong ke C5. Ini adalah hal yang baru ya guys, di mana biasanya gajah ditarik ke F8, atau mengambil pion D, dan C5 kemudian hitam mainkan. Namun seperti yang sudah kita lihat sebelumnya guys, pion maju ke C5, pion ambil pion, kuda ambil balik, pion langsung mengusir, kuda kabur ke E6, dan pion C5. Di sini Tal membuat serangan yang cepat, sebab dia tak ingin membuang-buang waktu, lalu pion makan, kuda serang menteri, kuda hantam kuda, pion makan, menteri serang benteng. Setelah gajah melindungi, menteri meraup pion. Di sini kita lihat kuda masih terancam pion. Alih-alih memindahkan kudanya, hitam memilih menyerang menteri terlebih dahulu, dan ini adalah situasi yang sangat disukai oleh Mikhail Tal guys. Mungkin kalau kalian adalah penggemar dari Mikhail Tal, pasti akan tahu langkah apa yang akan dia ambil. Ya, benar sekali guys. Di sini dia membuat keputusan gila, yaitu mencocol kuda pakai pion, dan membiarkan menterinya dihabisi tuyul komplek. Ini benar-benar gila guys, dan sekarang mari kita lihat, bagaimana kegilaan ini akan berakhir. Lalu benteng pergi menghantam gajah sembari menyerang menteri, menteri pun kabur ke C3, di mana menurut mesin catur yang bernama Stockfish, ini adalah sebuah kesalahan guys. Di sini Stockfish menyarankan mengambil benteng pakai menteri. Saat pion membalas, benteng bisa digeser ke D8 menghalangi pion yang hendak naik jabatan, gajah makan, pion serang kuda, sekalian membiarkan gajah menakuti benteng. Lalu kuda manuver ke E5. Gajah menyambar. Benteng lindungi pion. Pion serang pion. Pion makan. Benteng makan. Gajah serang benteng.
gajah melindungi, dan gajah cocol pion. Permainan masih sama kuat guys. Namun sungguh disayangkan, hitam lebih memilih menyelamatkan menteri ke C3. Lalu pion cocol pion skak, raja mingser ke F8, pion sikat benteng dan menjelma menjadi menteri siluman, raja langsung membantai. Kemudian benteng berbaris bersama kembarannya, gajah menghindari tekanan benteng. Gajah ikut mundur menyelamatkan diri ke C1, benteng cocol pion, kuda salto ke G5, menteri naik ke C2, memberi ancaman serius pada Raja Putih. Lalu kuda langsung mundur menggagalkan ancaman sekalian menekan gajah. Setelah gajah menghindar ke E7, kini timbul pertanyaan, bagaimana Tal akan melanjutkan permainan? Silahkan kalian janda video ini, untuk menebak langkah gila selanjutnya yang akan Tal ambil. Gimana guys, apakah kalian bisa menebak langkah selanjutnya? Ya, benar sekali guys, di sini Tal membuat pengorbanan kualitas, benteng pergi menghabisi gajah. Di sini Tal ingin menghilangkan penjaga raja yang cukup kuat, karena sehabis raja membalas, ini membuat Raja Hitam menjadi sangat terekspos. Gajah ngucluk menyerang Raja Skak, Raja mundur ke F8, benteng mengejar, Raja kabur ke G7, benteng mengintili, Raja mengungsi ke pojok istana, dan pion maju memperkuat gajah, juga memberi lubang pelarian buat Raja. Lalu Hitam membuat serangan sisa-sisa, benteng naik ke A1 Skak, Raja bersembunyi ke H2, benteng adu benteng. Dibalas dengan langkah yang cukup kuat, kuda manuver melindungi benteng. Karena jika di sini Hitam tak membaca niat jahat lawannya, semisal bernafsu mempromosikan pion untuk menjadi makhluk misteri, gajah akan menyerang Raja Skak. Setelah Raja menghindar, Raja akan modar, skakmat. Maka Hitam mencocol pion pakai menteri, sekalian mencegah gajah menyerang Raja. Tapi kuda tidak bisa dicegah Skak. Raja mengungsi ke G7. Gajah membuntuti. Raja lari ke F6. Benteng sikat benteng. Dan pion maju menggapai puncak asmara. Karena seandainya di sini Hitam menyelamatkan menteri sembari menyerang benteng, benteng akan menyerang balik, menteri kabur ke H5, benteng naik ke D7, pion B5, setelah kuda mundur ke G5, Hitam sudah tidak bisa berkutik, menteri sikat gajah, dan benteng sikat raja, skakmat. Mungkin karena alasan tersebut, Hitam lebih memilih memainkan pion ke B3, membiarkan benteng membuli menteri. Lalu menteri sikat benteng, gajah sikat balik, dan Hitam masih belum mau menyerah, pion didorong ke E4. Kemudian gajah terbang menyerang pion maju, gajah mengintili, pion berubah menjadi menteri siluman, gajah serang Raja Skak, setelah Raja menghindar, dan gajah menghabisi menteri, Robert Skuya akhirnya mengibarkan bendera kuning. Dia sudah tak sanggup lagi, dikadalin Mikhail Tal. Sebab meskipun Raja menghabisi kuda, dan gajah menghabisi pion, Hitam sudah bisa dipastikan, akan menderita 7 turunan, 8 tanjakan.